Dahulu kala, hiduplah seorang petani bersama istrinya. Mereka suka menolong orang lain walaupun mereka tidak kaya. Suatu malam, petani sedang duduk di tempat tidur. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh seekor kelabang putih yang muncul dari kepala istrinya. Kelabang putih itu berjalan meninggalkan rumah petani. Petani itu mengikutinya hingga tiba di sebuah kolam, tak jauh dari rumah mereka. Kelabang itu menghilang. Petani itu lalu berjalan pulang. Ia melihat istrinya masih tertidur pulas. Esok paginya, istri petani menceritakan mimpinya semalam. Ia bertemu dengan seekor landak raksasa di dalam danau. Petani itu lalu pergi ke kolam. Di dalamnya ia melihat suatu benda yang berkilau. Ia mengambilnya, ternyata sebuah patung landak dari emas. Patung itu sangat indah, matanya berkilau seperti berlian. Petani membawanya pulang. Malam harinya, petani itu didatangi landak raksasa dalam mimpinya. Izinkan aku tinggal di rumahmu. Sebagai balasannya, aku akan memberikan apa saja yang kau minta. Landak itu mengajarkan mengusap kepala patung landak emas dan mengucapkan kalimat untuk meminta sesuatu. Jika yang diminta sudah cukup, petani harus mengucapkan kalimat untuk menghentikannya. Petani menceritakan mimpinya kepada istrinya dan mencoba membuktikannya. Ia meminta beras dan seketika beras keluar dari mulutnya. Dan petani menyebutkan kalimat kedua dan seketika beras berhenti keluar dari mulut patung landak. Mereka berdua kemudian meminta berbagai benda yang mereka butuhkan. Mereka menjadi sangat kaya. Namun, mereka tidak sombong dan makin gemar menolong. Namun, seorang pencuri mengetahui seekor patung landak itu. Ia berpura-pura meminta tolong dan mencuri patung itu. Ia membawa patung itu pulang. Di desa tempat pencuri itu tinggal sedang dilanda kekeringan. Pencuri memohon air sampai mengusap kepala patung itu sambil mengucapkan kalimat permintaan. Air keluar dari mulutnya. Penduduk desa itu senang. Tak lama kemudian, air yang keluar sudah mencukupi kebutuhan penduduk. Namun, air itu terus mengalir sehingga terjadi banjir. Pencuri tidak tahu menghentikan air yang terus keluar dari patung. Penduduk desa lari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Pencuri itu juga ingin menyelamatkan dirinya, namun tidak bisa karena ia melihat seekor landak raksasa memegangi kakinya. Akhirnya ia tenggelam dalam air yang makin lama makin tinggi. Air itu kemudian membentuk sungai yang disebut Sungai Landak. Sampai sekarang, sungai itu dikenal dengan sebutan Sungai Landak yang terletak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.